Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimahullah, alhamdulillah diberi keringanan oleh Allah Ta'ala, diberi kepahaman untuk sesuatu yang terbaik buat kita, yakni mencari daripada keridhaan Allah Ta'ala lewat menuntut ilmu atau belajar bersama ini. Salah satu jalan untuk menuju ke jannahnya, yaitu dengan lewat ilmu ini. Kemudian banyak yang didapatkan keutamaan daripada orang yang duduk-duduk di majelis zikir, di malaikatnya meletakkan sayapnya, kemudian diturunkanlah sakinah. Di samping itu juga niatan kita dari rumah juga sholat jamaah, insyaallah ya. Orang yang dari rumahnya berniat sholat jamaah, kemudian setiap langkah kaki kita ini mengangkat satunya akan dihapus dosanya, kemudian kaki yang satunya lagi akan diangkat derajatnya. Kemudian dilanjutkan dengan kajian ini ya, maka mendapatkan satu keutamaan yang berlipat-lipat kita ini buat orang-orang yang paham, artinya orang yang mengerti tentang waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan kita gunakan yang sebaik-baik mungkin. Berbeda dengan orang-orang yang cuma berangan-angan, berandai-andai menginginkan suatu kebahagiaan lebih-lebih di akhirat, tetapi tidak paham bagaimana mencari atau jalan untuk menuju kebahagiaan itu. Nah, betul orang beriman mudah, insya Allah ya. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, sulit bagi orang yang disulitkan oleh Allah Ta'ala. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala tidak ada orang yang menghalang-halangi, sementara orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala juga tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk. Nah, kita usaha jangan sampai kita ikut hiruk-pikuk yang di luar sana yang saat ini sudah mulai bisa kita rasakan nih, untuk perebutan kekuasaan mungkin dan lain sebagainya. Dan Masya Allah menawarkan segala sesuatu dengan tujuan untuk meluluskan niatan mereka itu hanya perkara duniawiah, dan sebetulnya itu merupakan satu amanah tanggung jawab. Kalau tidak mereka itu bisa mengemban amanah, maka akan menjadi penyesalan di akhirat kelak, menjadi beban mereka di akhirat kelak. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terpilih jadi Amirul Mukminin. Apa yang dia lakukan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan syukuran kan, alhamdulillah dan sebagainya. Itu mereka, kita jangan ikut suasana yang membuat daripada murka Allah, ya baik tidak gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Al-Imarah pada malam hari ini ya. Masih di bab as-sabqi warromi, gitu ya, bab perlombaan dan pemanah.
Terakhir hadis yang ke 1147 atau hadis yang kedua dari bab. Sekarang hadis yang ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khuffin. Ya. Tidak ada perlombaan kecuali pada khuffin. Lomba unta, balapan unta. Au naslin atau anak panah, au hafirin atau kuda. Raw Ahmadu wa salasata wa Suhahu Ibnu Hibban. Jadi kalau menurut hadis ini, karena segala yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan hanya sekedar hobi. Karena sering hobinya kemudian dijadikan perlombaan, bukan gula misalkan, itu kan tujuannya bukan untuk sehat. Kita di tangganya Pak Supia itu sepak bola ingin sehat, orang kakinya patah sama ada sebelum ada dulu di tempat di daerah Gemalang jamaah juga ya. Karena mengisi ruang waktu olahraga badminton itu ya. Tapi setelah selesai ya, minum kemudian jatuh langsung meninggal. Ini ingin sehat, olahraga biar sehat, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Hanya itu ya. Jadi kalau memang tujuannya cuma itu saja ya, masya Allah, tidak ini. Apalagi hal-hal sesuatu yang ada hubungan keterkaitan dengan perintah yang khusus, ditujukan hanya untuk urusan-urusan kesehatan kayak sholat. Sekarang banyak model-model terapi yang menterapi itu dengan model-model metode terapi mereka itu dengan gerakan-gerakan sholat. Maka salah satunya di antara terapi itu, sudahlah kamu ingin sehat, sujud yang lama kalau pas sholat itu, rukuk yang lama kalau sholat itu. Jadi kalau sudah kita rukuknya itu kita lamakan, sujudnya kita lamakan dalam rangka supaya kita sehat, ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa. Ya. Toh kita tidak meniatkan seperti itu, kita mencari ridho Allah Ta'ala, kita sadar kalau itu adalah perintah Allah, kan otomatis sehat ini juga akan dapatkan juga dan lain sebagainya ini ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan sekedar hobi atau apalagi iseng, bukan, apalagi ingin mendapatkan sesuatu. Kalau nanti saya dapatkan juara, saya akan dapatkan hadiah, jadi kebanggaan, jadikan hari kebesaran buat dirinya begitu. Ya. Tidak seperti itu. Maka di sini pada saat itu karena dibutuhkan sesuatu ya untuk persiapan daripada menghadapi musuh, dibutuhkan orang bertangkas dalam menaik kendaraan, baik beronta, ya onta itu orang aja ceritanya. Onta itu lebih pegel daripada naik kuda. Kuda kan bisa dicepatkan, dipacu. Tinggal nanti ngatur antara pacuan kuda, ngangkat ini kita ngangkat pantat juga, kudanya munggah ke punggungnya kita, pantatnya turun ya orang lain. Ini bisa menyesuaikan dan ini tidak mudah sekalian ini. Tidak mudah Bapak. Ini. Contohnya dulu belajar sama Mas Harman, Darjul. Ayo, angel. Jadi pantatnya sakit. Apa yang belajar itu belum bisa mengatur Pak. Gitu injak itu kudanya naik, pantatnya dinaikkan, turun ya diturunkan. Jangan sampai gerakan yang paradok. Ini dinaikkan, punggungnya jenengan menurunkan pantat, jadi udah keadaan sakit.
kalau kuda. Jadi kalau unta ya lebih pegel itu karena memang tidak bisa dipacu, ya seperti itu. Cuman ya itu tadi diajak tidak istirahat berapa hari pun, kalau mentolo itu unta itu mampu, tidak minum berhari-hari pun mampu itu unta ya. Sampai anggap apa yang dunia lagi bingkai faku lipat lagi, maka kalian tidak melihat, artinya memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Tidak mengerti itu diciptakan, artinya banyak keutamaan unta yang diciptakan oleh Allah Ta'ala gitu ya. Ya. Binatang yang khusus diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk pengendara-pengendara transportasi yang tidak mudah melewati air gitu ya. Maka perjalanan jauh tidak minum beberapa hari pun mampu gitu ya. Apalagi unta ini tidak bisa dijadikan barang tinggalan atau barang temuan masuk dalam bak kotor, itu tidak bisa jatuh. Karena unta itu tidak bisa, unta itu dibiarkan nanti bisa pulang lagi. Itu unta. Beda dengan kambing dan lain sebagainya. Kemudian kemana? Kan ada keterkaitannya dengan soal iqdad dalam fisabilillah, memanah itu. Dulu yang paling senjata paling jauh itu ya cuma melempar sama mana. Ya, dulu dijadikan satu andalan ya, pasukan pemanah itu jadikan andalan karena bisa menembus musuh dengan jarak jauh. Atau mungkin berbuat al-hafirin atau berkuda. Jadi kalau mungkin sekarang itu ya, sekarang lomba dalam ketangkasan mobil, ketangkasan sepeda motor, tidak apa-apa, baik-baik saja dibutuhkan. Kita kan sering mengoyak waktu antara cepat-cepat dengan tergesa-gesa, itu tidak bisa bedakan. Cepet-cepet deh. Jadi praktekkan bukan cepat-cepat, tergesa-gesa. Ya sudah. Tipis bedanya, cepet-cepet dan tergesa-gesa ya. Rata-rata orang ayo cepat-cepat itu ya sudah tergesa-gesa ya, dan sebagainya. Ketangkas bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengendara kuda dengan lepas tang. Ketika di Madinah itu terjadi suara gemuruh, orang-orang kan bingung ya, ada pasukan besar kali ini. Rasul masuk maju di tempat suara itu, ternyata tidak ada apa-apa. Orang itu gempar-gemparnya ngerembuk bak itu, orang khawatir. Nabi berikan jawaban, dan saya dari sana tidak ada apa-apa. Pemimpin ini bisa menenangkan daripada rakyatnya. Jangan hati-hati, jaga, sebentar lagi ada COVID lagi lah, itu kan penyakit direncanakan lah ini. Itu kan bikin risau kan sebagainya. Atau hal-hal yang lain. Jadi dibikin tidak nyaman rakyat itu. Bagaimana supaya rakyat ini khawatir? Kalau di kitab Riyadhus Shalihin yang telah kita pelajari bersama itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika penggalian parit, ya, penggalian kondak itu, para sahabat sudah hampir mereka itu sudah tidak bisa mengangkat alat untuk menggali itu karena lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lebih daripada itu laparnya. Maka ketika ada undangan makan, beliau yang diundang dan beberapa orang saja, ya, maka menginginkan beliau itu semuanya bisa makan. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kenyang itu beliau yang terakhir, setelah sudah semuanya makan dengan kenyang, maka beliau Nabi mengajak makan kepada Abu Talhah pada saat itu yang muda. Maka mungkin gitu, kalau poso dhisik, tapi kalau enak belakangan. Itu jangan sifat daripada pemimpin yang sekarang ini. Nah, sekarang
Persilahkan kalau mau. Kalau diniatkan semua itu untuk fisabilillah, semua ada pahalanya. Dan apalagi orang yang bersiap-siap dalam peperangan itu, meskipun tidak perang maka pahalanya seperti perang juga. Orang berjaga-jaga itu, orang idat itu kan ada kenyataannya. Idat kok diem aja, saya idat ini tidur saja. Idat itu karena mungkin ya persiapan, itu latihan boleh masuk sih, juga ya gitu ya, dalam rangka titis-titisan, titis-titis ya, gitu. Tahu bagaimana cara bersepeda motor yang gesit, ya, yang musuh kira-kira menguntit ini nanti tidak bisa, misalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya kesemuanya orang-orang beriman itu kalau dipersiapkan untuk sabilillah itu insya Allah sabilillah. Hatta lari sampai lari di waktu pagi. Ya. Kalau menginginkan kakinya sehat untuk ibadah pada Allah Ta'ala itu ya. Karena apa? Muslimin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada miskin yang ya orang-orang beriman yang loyo. Apa saja lebih kuat itu ya, orang beriman. Orang beriman itu kompak, lembut, ya. Anak gawean ya umur, anak gawean jangan harus tangkas. Tidak ada istilah nganggur, sudah tuh serotan, melayani kompak pokoknya. Banyak tetangga, banyak teman yang perlu dibantu seandainya kita tidak punya pekerjaan, kan amal soleh. Masa waktu dihabiskan untuk istirahat, caranya ada waktunya sendiri. Ya. Sementara banyak tetangga dan teman mungkin atau saudara muslim kita juga memerlukan daripada urusan anak dan lain sebagainya. Nah inilah olahraga yang sampai dikatakan la sabaqo ini, karena memang begitu sangat-sangat diperlukan oleh Rasulullah, ketangkasan dalam naik unta atau ketangkasan dalam memanah, ketangkasan berkuda yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengadakan perlombaan ini dalam rangka mencari orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi militer, ya, militer, orang yang akan ditaruhkan dalam peperangan itu di bagian-bagian ini pasukan apa namanya berkuda, tangkas, ini yang unta, ini yang pemanah jitu, ya. Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu bukan hanya sekedar perlombaan biasa, punya misi yang kita ingin. Kita juga berpikir ya, sekedar mungkin di hal-hal yang lain ya, kita juga punya misi juga yang sebagai intinya semua itu akan didapatkan satu kebaikan manakala niatan kita ini baik. Wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adkhala farusan, barang siapa yang memasukkan kuda baina farusaini, di antara dua kuda, bahwa layak manu, dan dia itu tidak percaya an yusbako, bahwasanya dia itu mendahului, sebab itu kan mendahului artinya ya namanya balapan itu yang di depan bisa mendahului menang, artinya yang menang. Falabak sabi, maka tidak ada dan tidak mengapa bihi dengannya. Wa in amina, dan jika adalah dia itu yakin, percaya, bahwa kisorun, maka itu merupakan perjudian. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa isnaduhu dhaifun. Ahmad meriwayatkan hadis ini, juga Abu Daud meriwayatkan hadis ini dengan sanad, kedua-duanya dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Ya, hadis ini.
Apa makna hadis ini? Hadis ini. Jadi siapa saja yang dia itu mengikutkan kudanya masuk dalam dua kuda, kemudian dia yakin bahwasanya dia akan menang, ya, yakin menang. Kuda dia koyo ngono sih ya. Artinya kan musuhnya tidak ada kesempatan untuk menang. Ya sudah percaya menangin nang aku nih, bisa di buatan adu nih lah, buatan adu nih. Ya, yakin menang, meskipun aku sudah pasti menang. Ya, seperti itu. Maka tidak mengapa semacam itu ya. Kalau bahasa tidak bahaya tadi tidak mengapa, boleh. Tetapi jika dia itu ini tidak yakin itu, tidak yakin ya, tidak yakinannya ya, balik itu, tidak yakin kalau saya itu menang. Ya, di antara menang dan tidak, di antara menang dan tidak, itu malah tidak mengapa. Tapi kalau dia itu meyakin dia akan kemenangannya dengan musuhnya yang seperti itu, maka itu termasuk perjudian. Okay. Hal untuk panjang lebar hadis ini saya belum bisa memanjang lebarkan karena keterbatasan pemahaman saya untuk hadis ini ya. Yang intinya seperti itu, kalau dia tidak yakin musuhnya itu, maka justru kemenangan. Nah ini bapak sekalian ya, mungkin perlombaan yang di luar ini bab perlombaan. Jadi mengadakan lomba. Ayo lomba, anak-anak lomba 17-an ya. Yang lomba banyak 5.000 diberikan hadiah. Nah kan sebagian ulama itu berpendapat, dan saya meyakini itu juga, mengikuti itu adalah perjudian. Karena uang mereka dikumpulkan, kemudian yang diberikan kepada orang yang tertentu saja. Lah mestinya kalau panitia itu ya duitnya aja narik. Uang hadiah itu uang dari mana ini sudah. Jangan duit dia itu dikumpulkan kemudian jadikan satu, kemudian dijadikan untung-untungan siapa nanti yang berhasil. Nah, ini termasuk ya. Nah, sekarang kayak orang mancing itu juga sama. Mancing urunan 20.000, 5 orang. Sama. Dengan lele cemplung nanti mancing. Hasilnya gitu. Ya, untung-untungan. Adu nasib. Nah, ini yang menjadikan perjudian semacam itu. Ini kan mancing, tapi kan ya modelnya model semacam seperti itu. Sama dengan perlombaan tadi. Jadi mengumpulkan duit, kemudian duit yang terkumpul, yang daftar tadi berlomba, suatu lomba bisa menang. Jadi 5.000 bisa balik 100.000 dan lain sebagainya. Kan karena prestasinya sama. Mereka bukan hanya mengejar prestasi, tapi mengejar hadiah juga. Carikan duit itu, duit yang dari sana. Ini tidak sama dengan lebarkan ini. Betul ini. Wa an Aqobah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dan dari Aqobah bin Amir berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbari, sedangkan beliau itu di atas mimbar, artinya beliau berkhutbah. Yang pro beliau membaca, aku billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum ma istata'tum min quwwatin min ribat. Wa'iddu, dan kalian beriktatlah dan bersiap-siaplah, persiapanlah lahum, atau persiapkanlah lahum buat kalian mastata'tum, apa yang kalian ini mampu, apa yang istata'tum kalian mampu, min quwwatin, dari kekuatan ya, dari kekuatan, wa min ribatin, dan dari ribat mempersiapkan segala sesuatu untuk perang. Al khairi, ini udah dengan perintah. Ala ketahuilah,
kata Nabi gitu ya. Yang baca ayat itu, ala ketahuilah sahabat-sahabatku mungkin gitu ya. Innal quwwata ar-ramiyu, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ala innal quwwata, ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ar-ramiyu, memanah. Ala ketahuilah innal quwwata, sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramiyu, memanah. Kaum muslim kita ya sini ya diperlukan pasukan-pasukan memanah yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW dalam pertempuran diasuhkan oleh Rasulullah SAW dengan membacakan ayat ini ya, supaya kaum muslimin ini untuk mempersiapkan ya, buat mereka itu ya itu hum itu ya hum menghadapi mereka menghadapi musuh. Hum itu adalah orang-orang kafir ya. Kalau hum itu kan orangnya di sana. Nabi berkhutbah kan pasti kan hukum gitu. Jawabannya itu kalian ya. Itu hum itu mereka. Ya, persiapkanlah oleh kalian buat mereka apa yang kalian mampu. Mampu. Nah, waktu itu dibuat mampu ya. Sebuah perangan sudah mampu. Kayak orang-orang Palestina itu, insya Allah itu ya. Negaranya mau direbut itu saja. Dulu itu anak-anak kecil itu aja ke pasir dan sawah. Kapan ya? Dari kekuatan kalian. Min ribatil khayl, dari persiapan untuk berkuda. Nah, menempuh perjalanan yang jauh. Nah, maka ada persiapan kalian. Artinya ya persiapan untuk berkuda, tangkasan, lebih senang kecil. Nyopir, ada nih, cepat wendel, tapi tangkas itu kan nyenengke. Jadi gimana ya? Istilahnya waktunya sedikit, dia tuh disuruh bahkan itu bisa. Rasan, wah belum ternyata ini lah ya. Jadi hal-hal sesuatu yang bisa menghalangi untuk suatu apa kegiatan ataupun tanggung jawab yang harus diselesaikan itu ya diusahakan jangan sampai mengecewakan. Diteni moyo-moyo dijitke khutbah Jumat akhirnya tetean ketilang lah itu. Kali yang perjalanan jauh ya sudahlah. Jangan sampai kita membicarakan SIM itu wajib, tidak wajib itu tapi ini terus nanti bisa menghalang-halangi seperti itu kan ya. Yang rugi kan kita sendiri, helm wajib, betul tidak wajib. Tapi nanti jatuh ke kepalanya bocor kan, baru tidak mengharapkan seperti itu. Juga hal-hal seperti itu ya dipersiapkan betul. Orang beriman itu adalah tidak sembrono. Maka persiapan untuk menghadapi itu adalah orang musim perang. Nah persiapan diberi pahala oleh Allah Ta'ala seperti perang. Orang siap-siap berbeda dengan orang tidak ada niatan. Kayak orang berjaga-jaga itu berjaga-jaga untuk supaya musuh tidak bisa masuk misalnya. Dia itu dengan mereka dan perang. Persiapan itu diberi. Nah, kalau di sini oleh Rasulullah SAW, karena waktu itu dibutuhkan orang memanah dan sudah ketahuilah kekuatan kaum muslimin itu adalah kita harus perkuat dengan pasukan memanah, perkuat dengan pasukan ya. Bisa dibuktikan ketika di perang Uhud, pasukan memanah kocar kacir meninggalkan tempat yang diperintah oleh beliau. Mereka menganggap tidak maksiat. Lalu musuh sudah lari. Dia tidak sadar bahwasanya perintah untuk menempati tempat itu adalah perintah Rasulullah dan Rasulullah belum melepaskan mereka. Jadi perintah seorang imam atau amir selama belum memerintahkan lagi itu, maka dianggap itu masih menjalankan perintah.
kayak sahabat sinten kan nggih. Ngantar Rasulullah menjadi khadimnya Rasul, kemudian sudah kamu tunggu saya di sini ya. Oh iya ya Rasul. Akhirnya Rasul pergi di gelapnya malam. Setelah itu ada suara. Nah, ini sahabat ini waduh, ini aku dari suara kuwi yo. Saya maksiat karena Rasul sudah suruh menunggu di sini. Kalau saya pergi nanti jangan-jangan Rasulullah muter ke sini, saya tidak ada, malah dari beli-belian. Akhirnya dia tetap menunggu di situ. Akan lebih selamat. Intinya kan seperti itu. Jadi sudah menjadi satu kebiasaan para sahabat itu mentaati segala bentuk perintah yang tidak melanggar. Ya. Sampai waktu ya, kalian mendengarkan, wajib mendengarkan dan mentaati ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau selain Rasul ya selagi perintah itu tidak bermaksiat. Selagi perintah itu tidak bermaksiat. Kalau Rasulullah tidak mungkin perintah maksiat. Tapi selain Rasulullah bisa jadi. Kalau sudah perintah dan maksiat, nanti ada itu yang lasang awal atau apa ya. Kamu jangan dengarkan dan jangan taat. Kalau dia adalah meskipun itu adalah pimpinan. Dan itu mencatat itu pimpinan sah. Pimpinan kaum muslimin amiril mukminin, bukan pimpinan-pimpinan yang diangkat dari harapan, bukan. Diangkat dari haram jadinya jadi haram. Asalnya haram, setelah jadi yang haram. Sama saja. Bukan asalnya haram jadi halal, tidak. Terus asalnya haram jadi halal. Artinya, ya, haram di sini adalah batal tidak termasuk menjadi amiril mukminin. Jadi saja. Kalau kita menambil amiril mukminin bukan. Karena amiril mukminin itu dipilih bukan dari atas dasar demokrasi. Apa ada? Aturan Islam berangkat dari bukan aturan Islam, kan tidak mungkin. Mirip-mirip ya, mirip itu bukan. Sudah habis ini. Dan selesai nih kalian nih tentang perlombaan dan memanah. Ya, intinya perlombaan itu diadakan ya. Apa namanya? Bahkan Rasulullah bawa Aisyah digendong gitu ya, melihat ada pertunjukan apa namanya permainan pedang, lomba pedang di masjid, melihat tidak ada pedang tangkasan, lomba perangnya lewat aja, bela diri harus ini belajar kemampuan kita yang gantung karung mesti kayak pasir dan lain sebagainya. Sehingga muslim ini harus dikuatkan dengan adanya ikhtiar ini, dengan persiapan yang kegiatan ini. Orang niatnya mati syahid, ternyata matinya dibunuh orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perang putih-putih itu niatannya bismillah, ya. Bisa syahid tapi tidak. Bahkan sahabat itu kalau berangkat perang itu minyaknya minyak mayit. Kalau kita minyak yang mati nih dikenal loh, guys. Ya, sanggup minyak mayit itu. Ya siap dia itu untuk syahid. Ya. Tapi Umar bin Khattab tidak di belakang, bukan di depan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sahabat pilihan untuk di belakang, tidak di depan. Tapi matinya sholat subuh dibunuh oleh Abu. Bagaimana? Ya sesuai dengan niatan mereka. Niatannya ini mati apalagi sudah disabdakan Nabi bahwasanya termasuk penduduk jannah, sudah masuk jannah. Kita yakin, harus yakin. Kalau kita sebutnya
Abu Bakar As-Siddiq gimana? Jannah. Umar bin Khattab di jannah. Utsman di jannah. Ali di jannah karena disabdakan Nabi. Kalau kita tidak percaya, tenang nih lah. Nabi ngendika ngoten ya. Padha karo mboten percayai daripada sabda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Aqimati. Bab kitab jamak makanan-makanan. Jadi beberapa makanan itu model-model makanan. Tentang makanan. 1151 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dinabin tiap-tiap yang mempunyai taring minasyibai dari binatang buas fa'akluhu haram maka memakannya itu haram. Rawahu Muslimun akhrajahu min hadisi Ibni Abbas radhiyallahu anhu bil lafzi dengan lafaz naha melarang. Lafaz naha kulli dinabin. Jadi melarang, maklumat larangan. Wazada dengan menambahi wa kullu di mikhlafin. Dan tambahan itu pada tiap-tiap yang mempunyai sambaran. Dari sambaran kaki. Jadi setiap hewan burung sambaran yang berkaki kemudian ada kakinya ini berkuku tajam untuk menyambar daripada mangsa yang dia makan, maka itu termasuk daripada fa'akluhu haram. Jadi yang bertaring dari binatang buas, taring jadi binatang buas. Kan tiap-tiap binatang punya taring, apa namanya, panjang atau tidak saja punya taring. Bahkan kita punya taring. Itu makanya haram. Atau binatang-binatang yang sambaran, misalnya makannya itu makan barang-barang yang menyambar barang hidup untuk dimakan. Kalau menurut di sini termasuk, oh ini ada sebutan ya, min toirin, wah lebih jelas ya tadi ya. Insya Allah hidup selesai. Min toirin dari bulu, dari toir. Okay. Jadi sambaran kaki, misalnya sambaran kaki itu ada senjatanya di kaki itu ada kukunya tajam. Dari burung itu maka termasuk binatang yang haram. Mungkin cukup apa yang disampaikan. Fa'akhulu qawli hadza astaghfirullahaladzim subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.